Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi. Di hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan berkenan dengan 9 intisari pokok Tahrik Jadid oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan latar belakang di seluruh dunia. Tepatnya pada tahun 1934, sekitar 200 ulama Hindustan berkunjung ke Qadian, pusat Islam Ahmadiyah di dunia. Mereka menuntut supaya Ahmadiyah dibubarkan. Tidak lagi terdengar nama Islam Ahmadiyah, sembari menebar ancaman seluruh bangunan akan diratakan dengan tanah, termasuk di dalamnya gedung-gedung, masjid-masjid, dan rumah-rumah. Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu mengumpulkan anggota jemaat di Masjid Aqsa. Huzur bersabda, untuk menghadapi mereka tidak perlu memakai tongkat. Saya membawa tongkat setiap hari, akan tetapi bukan untuk itu tongkat dibawa. Kita akan menjawab tantangan mereka dengan gerakan Tahrik Jadid yang berasal dari bahasa Arab, artinya gerakan baru. Walaupun namanya gerakan baru, tetapi sebenarnya sudah pernah dicanangkan oleh Nabi besar Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti gerakan Tahrik Jadid ialah meminta pengorbanan jiwa raga dan pengorbanan harta. Segi lain dari Tahrik Jadid ialah mewakafkan dirinya dan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Orang yang mewakafkan diri hanya mengharapkan ganjaran dan ridho dari Allah Ta'ala. Berbagai macam anggota dari berbagai latar belakang seperti pensiun maupun yang pemuda dan lain-lain disebarkan ke seluruh dunia. Ringkasnya, seruan hujur kedua disambut baik dengan labaik ya Amirul Mukminin. Kami tidak menuntut apapun kecuali ridho Allah Ta'ala. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi, berikut inilah penjelasan 9 intisari Tahrik Jadid oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu mengenai gerakan Tahrik Jadid, gerakan baru yang dicanangkan 8 tahun yang lalu, yaitu 1934 sampai sekarang 22. Yang pertama, membiasakan jemaat untuk ikhlas berkorban atas kehendak sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis qudsi, hamba itu lekas dekat kepadaku dengan ibadah nafs sehingga aku cinta kepadanya. Bila aku sudah cinta kepadanya, maka aku menjadi telinganya ketika ia mendengar. Aku menjadi matanya yang dengan itu ia melihat. Aku menjadi tangannya yang dengan itu ia memegang. Aku menjadi kakinya yang dengan itu ia berjalan. Pengorbanan Tahrik Jadid adalah pengorbanan perorangan, disebut juga pengorbanan napal yang sifatnya sukarela. Harus didasari atas kesadaran sendiri. Siapa saja yang berpenghasilan cukup, selain membayar canda yang wajib, maka ia pun harus memenuhi canda Tahrik Jadid ini. Jelasnya, pengorbanan napal itu cepat mendekatkan manusia kepada Tuhannya. Dengan Tahrik Jadid, Jemaat Islam Ahmadiyah dibiasakan melakukan pengorbanan napal. Yang kedua, menghilangkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Di dalam suatu jamaat yang berdasarkan agama, tidak pernah ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala ialah yang paling bertakwa. Jika terdapat kesenjangan, maka si kaya tidak dapat bekerja sama dengan si miskin. Begitu pula sebaliknya. Perbedaan kaya dan miskin dapat dihilangkan bila kita menyingkirkan perbedaan lahiriah yang ada pada mereka. Misalnya, makan dengan satu macam gulai dan berpakaian sederhana. Jika
si kaya berpenampilan sederhana dan menu makannya pun sederhana, maka si miskin tidak akan merasa sungkan atau merasa malu untuk berkunjung ke rumahnya. Islam melarang orang kaya memisahkan diri dan memandang rendah kepada orang-orang miskin. Salah satu tujuan tahrik jadid ialah ini, yaitu menghilangkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin dan membiasakan jamaah Islam Ahmadiyah untuk bekerja bersama-sama. Ketiga, menghapuskan pengaruh budaya barat yang buruk. Dewasa ini dunia diselimuti oleh pengaruh budaya barat. Kerusakan yang diderita umat muslim yang diakibatkan pengaruh agama Kristen tidak separah kerusakan yang diakibatkan oleh pengaruh budaya barat. Agama Islam mengatakan kepada si miskin, jangan meminta-minta kepada orang lain. Juga kepada orang kaya mengatakan, jangan kamu tunggu orang lain meminta, bahkan berilah mereka meskipun mereka tidak meminta. Sedangkan budaya barat menganjurkan seruan kepada orang miskin, orang kaya selalu memeras tenagamu. Maka itu, kamu harus mengadakan perlawanan dan tuntutlah kenaikan upahmu. Dan juga seruan kepada orang kaya, kumpulkan harta sebanyaknya, biar semua orang tergantung kepada kita. Jadi, Islam memberi nasihat kepada si miskin maupun si kaya dengan memasukkan jiwa pengorbanan dan toleransi. Sementara budaya barat menyampaikan kekerasan kepada satu dan lainnya. Karakter budaya barat itu seibarat neraka yang selalu berteriak, apakah masih ada tambahannya? Dan ini tidak akan pernah puas. Tidak hanya masalah hubungan kaya dan miskin, pengaruh budaya barat sangat merusak nilai-nilai kehidupan lainnya. Semua amalan dalam Islam berdasarkan akhlak, sedangkan sifat budaya barat berdasarkan kekuasaan dari yang kuat. Dalam gerakan baru, gerakan tahrik jadid, Huzur mewakafkan dirinya untuk menghidmati agama, yakni bertablik sambil mencari nafkah sendiri. Huzur radhiyallahu anhu juga meminta jamaat untuk tidak menonton film, tidak menghamburkan uang dengan membeli barang-barang mahal, dan tidak begitu bermanfaat. Berbelanja hendaknya dengan hemat dan cermat, tidak membeli pakaian secara berlebihan dan sebagainya. Jika kita dapat menghilangkan pengaruh sifat budaya barat, maka pada hari itulah Islam akan hidup kembali. Amin. Yang keempat, mempersiapkan jamaat untuk siap menahan segala fitnah. Dengan gerakan tahrik jadid, Huzur radhiyallahu anhu bermaksud supaya jamaat akan bersedia dan mampu bertahan bila menghadapi berbagai fitnah, dan jamaat dilatih untuk membiasakan beberapa hal agar kelak bila datangnya bahaya, mereka dengan hati yang tegar penuh keberanian mampu melawannya. Jika jamaat dari sekarang tidak belajar dan melatih diri menjalankan bermacam-macam pengorbanan, maka bila menghadapi bahaya, hanya ikhlas saja tidak ada gunanya. Huzur radhiyallahu anhu lebih jauh bersabda, saya menganjurkan kepada para pemuda agar meninggalkan tanah air, pergi ke luar negeri untuk menyampaikan seruan Allah Ta'ala. Yang kelima, menghendaki tablik dapat sampai ke pelosok dunia dalam tempo singkat. Huzur radhiyallahu anhu bersabda, kapan saja seorang utusan Allah Ta'ala datang ke dunia, maka orang-orang yang hidup pada masa itu senantiasa memperoleh berkat-berkat yang tidak diperoleh orang-orang yang hidup setelah mereka. Saya sering memperhatikan dalam jemaat kita, mereka sering tidak memahami betapa besarnya khazanah yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada mereka. Menyampaikan pelajaran-pelajaran Hadrat Masih Maud alaihissalam yang masih murni dan asli dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ke pelosok dunia yang paling jauh. Kita pun harus membangun pusat-pusat pendidikan serta markas-markas di beberapa tempat di seluruh dunia ini, serta menyebarkan buku-buku guna menyampaikan pelajaran Hazrat Masih Maud alaihissalam.
seutuhnya ke seluruh dunia. Inilah satu maksud dari antara tujuan-tujuan tahrik jadid. Yang keenam, membiasakan jemaat untuk bertindak disiplin dan taat. Disiplin jemaat dalam canda sudah baik, namun dalam hal-hal lainnya masih kurang. Misalnya pada tahun pertama tahrik jadid, di tahun 1900, jemaat menyediakan 95.000 rupes. Tetapi saat Hujur radhiyallahu anhu meminta 10.000 Ahmadi untuk wakaf, dikirim keluar untuk bertablik, yang mendaftarkan namanya hanya kurang dari 500 orang saja. Dengan memperluas tablik, semoga ajaran-ajaran Islam sampai ke seluruh pelosok dunia. Selain itu, para anggota jemaat supaya terbiasa bekerja di bawah perintah pimpinan. Program tablik sekarang yang diatur di bawah tahrik jadid ialah kadang-kadang seorang yang berpenghasilan sedikit dan wawasannya kurang luas di seluruh tablik di suatu tempat, dan ia dijadikan amir di daerah itu. Kemudian beberapa orang yang lebih tinggi diminta pula ke sana dan bekerja di bawah orang yang pertama tadi. Dengan cara ini, anggota jemaat bukan saja akan terbiasa bekerja di bawah satu disiplin, malah kebiasaan membesarkan diri lambat laut akan menghilang. Yang ketujuh, mendidik jemaat secara kolektif dan perorangan. Dalam anjuran tahrik jadid ini, banyak pula prakarsa yang jika dijalankan, pendidikan orang per orang akan lekas tercapai. Terutama takabur dari sifatnya akan runtuh. Bila seseorang yang biasa tinggal di kota disuruh bertablik ke kampung-kampung, biasanya pada awalnya ia akan merasa canggung dan tidak betah. Hal ini sesungguhnya perlu untuk pendidikan pribadi, yakni orang-orang kota harus mampu menahan kesulitan hidup tinggal di kampung, supaya mereka dapat merasa sepenanggungan dengan saudara-saudara mereka yang hidup di kampung dan merasakan bagaimana hidup orang kecil. Yang kedelapan, memperkokoh pusat Islam Ahmadiyah. Tanah dan perumahan milik warga jemaat di sekitar markas perlu terus diperluas dan diperbanyak, dengan harapan bahwa pihak penentang tidak akan berani lagi datang menyerang markas. Ini salah satu tujuan dari gerakan tahrik jadid. Yang kesembilan, tablik serentak dengan mengerahkan banyak dai. Hujur radhiyallahu anhu bersabda, selain bertablik di bawah satu organisasi yang ditetapkan, saya ingin di beberapa daerah tablik itu dilakukan secara serentak, yaitu ratusan atau puluhan dai ditempatkan di daerah tersebut. Lebih lanjut, Hujur radhiyallahu anhu bersabda, Allah Ta'ala telah menetapkan zaman ini sebagai zaman penyiaran, maka itu haruslah otak kita mampu memikirkan dan mencari cara tablik yang paling mutakhir. Alat-alat komunikasi dan sarana modern yang baru-baru muncul di dunia harus dapat kita manfaatkan, supaya dengan sekejap mata saja kita dapat mengguncangkan dunia ini. Saya pikir kalau konsep tablik kita ini diatur seperti konsep siasat peperangan, maka banyak harapan kita akan meraih kemenangan yang maha besar dalam waktu yang sangat singkat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, semoga kita semua dapat berkontribusi dan dapat mengamalkan 9 intisari pokok tahrik jadid yang telah disampaikan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.